Ada 4 hal penting yang mungkin terjadi ketika kita galbay di ada kami dengan total utang di atas 10 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar di pinjol ada kami dengan total utang di atas 10 juta rupiah. Apa saja yang terjadi setelah gagal bayar di atas 10 juta rupiah tersebut? Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin tahu apa saja yang sudah terjadi, ada 4 hal diantaranya yang akan saya sampaikan nanti di akhir video. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini, selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan galbay di pinjol, saya doakan semoga hidup kalian lebih baik daripada kalian terus-terusan gali lubang tutup lubang, terus-terusan membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang lama. Tidak akan pernah selesai. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini masih mempertahankan limitnya, takut skor kredit bermasalah, takut data masuk SLIK OJK, hati-hati saja. Suatu saat nanti ketika Anda terus-terusan maksa bayar pinjol, endingnya kalian pasti akan gagal bayar juga. Itu dijamin 100%. Orang yang sampai terjebak gali lubang tutup lubang membuat hutang baru, endingnya pasti gagal bayar. Oke, mengenai gagal bayar di ada kami. Kita tahu ada kami ini merupakan salah satu perusahaan besar atau pinjaman online legal berizin di OJK dan sudah sangat besar sekali, nasabahnya sudah jutaan orang. Untuk yang pertama kali menggunakan pinjol ada kami itu antara 500.000 rupiah, 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah, bahkan mungkin ada yang pertama kali meminjam uang di ada kami itu sampai limitnya ada di atas 3 juta rupiah. Itu tergantung dari hasil verifikasi data dari kredit analis, dan setelah diverifikasi oleh tim kredit analis mungkin saja limit kalian itu ditawarkan limit pinjaman yang besar ya, seperti iklan-iklan pinjol ada kami yang pada umumnya menawarkan limit yang besar di atas 20 juta rupiah, bahkan ada yang bisa meminjam di atas 50 juta rupiah. Itu kan tergantung dari nasabahnya, penghasilannya berapa, apakah memungkinkan nasabah tersebut dikasih pinjaman sampai 50 juta rupiah. Tapi ingat ya teman-teman, hati-hati ketika kalian melihat postingan iklan di media sosial manapun yang memperlihatkan kemudahan ataupun limit yang besar ketika meminjam uang di pinjol, baik ada kami ataupun pinjol yang lain, karena fakta yang sudah terjadi ketika kita ditawarkan limit 50 juta rupiah lalu kita coba meminjam untuk pertama kalinya, saya yakin yang akan dicairkan itu tidak akan 50 juta rupiah, paling ya antara 2 juta rupiah, 1 juta rupiah, sekitar itu untuk yang baru pertama kali. Bahkan bulan-bulan yang lalu itu pinjol legal OJK hanya mencairkan dana untuk yang nasabah baru itu hanya 200.000 rupiah saja. Makanya jangan tergoda dengan tawaran limit yang besar, tawaran limit yang tinggi, tenor yang panjang. Faktanya saat dilakukan peminjaman, pinjam 1 juta rupiah ternyata 15 hari harus dikembalikan ya. Ya itulah ya, makanya pinjaman itu kalau kita tidak berpikir waras, tidak berpikir cerdas, maka kalian akan stres sendiri ya. Apalagi sampai mudah tergoda dengan tawaran iklan yang menipu. Apalagi kalian sampai terus mengikuti saran-saran DC pinjol saat sudah jatuh tempo, disuruh bayar biaya perpanjangan, disuruh mencari dana talangan, dan akhirnya kalian mengikuti saran DC pinjol tersebut padahal itu menyesatkan. Itu akan membuat kalian sampai bisa terjebak dalam lingkaran hutang dan mungkin bisa sampai terjebak dari lubang tutup lubang. Oke, langsung bahas masalah gagal bayar di pinjol ada kami, dimana utangnya di atas 10 juta rupiah. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi, diantaranya ada 4 hal. Nah, ketika kita 3 hari sebelum jatuh tempo pembayaran di ada kami, itu akan ada semacam penagihan sistem yang sudah terprogram yang berupa reminder. Ada juga penagihan langsung yang dikirimkan melalui chat WhatsApp ataupun melalui panggilan telepon dari DC pinjol ada kami itu 3 hari atau 2 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, ketika kita tidak pernah merespon, ya ingat, tidak pernah merespon penagihan dari DC pinjol ada kami, yang mungkin terjadi itu bisa 4 hal diantaranya ya, walaupun pasti banyak lagi yang akan terjadi ketika tidak pernah merespon penagihan chat WhatsApp, penagihan SMS, penagihan email, penagihan panggilan telepon,
terus juga ada panggilan video call melalui WhatsApp. Itulah tahapan-tahapan penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online termasuk ada kami. Dan apabila kita tidak pernah merespon penagihan dari DC pinjol tersebut dari awal kita ditagih oleh DC pinjol, maka yang terjadi itu yang pertama itu bisa terjadi kontak darurat dihubungi. Tapi ingat ya teman-teman, ketika kita di kontak darurat dihubungi lalu kalian misalkan mengganti nomor handphone, itu pasti ada yang bertanya, Bang, setelah saya ganti nomor handphone, ganti WhatsApp, ganti email, apakah kontak darurat akan dihubungi? Yang perlu kalian ketahui teman-teman, ketika kita tidak mampu bayar di pinjol, walaupun nomor HP kita aktif tapi karena sulit dihubungi, maka kontak darurat akan dihubungi. Bahkan pengalaman saya itu nomor kantor dihubungi langsung saat nomor HP saya masih aktif tapi tidak bisa dihubungi karena saya sibuk, terus saya nggak sempat angkat telepon. Akhirnya ya nomor kontak darurat dihubungi, nomor kantor juga dihubungi. Itu yang harus kalian ketahui ya. Jadi jangan sampai kalian bertanya, Bang, kalau saya ganti nomor apakah nomor kontak darurat akan dihubungi? Tanpa diganti nomor pun nomor kontak darurat akan dihubungi. Yaitu kemungkinan pertama yang akan terjadi ketika gagal bayar di ada kami dengan nilai utang di atas 10 juta rupiah. Lalu kemungkinan yang kedua, kalau misalkan kalian telat bayar atau gagal bayar di ada kami dengan utang di atas 10 juta rupiah, kalau tidak pernah direspon, ingat tidak pernah direspon penagihan DC pinjol tersebut, maka ada kemungkinan intensitas penagihan akan berkurang. Nah, karena si DC pinjol tersebut mungkin bosan menagih Anda tidak bisa dihubungi, tidak bisa di chat WhatsApp, tidak bisa telepon, akhirnya si DC pinjol memutuskan mengurangi intensitas penagihannya. Tapi ingat, mungkin seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian akan ada penagihan lagi. Itu biasanya dilakukan oleh DC pinjol yang lain, yang mungkin pihak ketiga ataupun DC pinjol yang baru direkrut, karena DC pinjol yang sebelumnya karena tidak bisa menagih akhirnya dipecat lagi dari perusahaan pinjol. Nah, makanya jangan heran ketika kalian ditagih itu ganti-ganti nomor, ganti-ganti orang. Itu adalah supaya kalian panik, bingung, dan stres karena menghadapi beberapa orang yang sudah dilatih untuk melakukan penagihan ya. Jangan takut. Lalu kemungkinan yang terjadi ketika gagal bayar di ada kami dan tidak pernah merespon, yaitu si DC akan bosan naginya. Betul, si DC akan bosan nagih dan mungkin tidak akan nagih lagi. Tapi kalau ada DC pinjol yang direkrut yang baru, mungkin dia akan nagih kembali. Lalu selanjutnya kemungkinan yang keempat, ketika kita gagal bayar di ada kami dengan total utang di atas 10 juta rupiah, ada kemungkinan denda akan terus bertambah. Ini betul. Tapi ingat teman-teman, pinjol ada kami adalah pinjol legal OJK, seharusnya sudah mengikuti aturan OJK di mana persentase denda maksimal itu tidak boleh melebihi 100% dari utang pokok. Jadi kalau misalkan utang pokok kalian 10 juta rupiah, seharusnya utang kalian itu setelah lama galbay mungkin utangnya tidak akan lebih dari 20 juta rupiah. Itu seharusnya jika pinjol tersebut mengikuti aturan OJK tentang persentase denda yang berlaku, di mana dendanya tidak boleh melebihi 100% dari hutang pokok ya teman-teman. Itu adalah beberapa hal yang mungkin terjadi ketika kalian galbay di ada kami dengan hutang di atas 10 juta rupiah dan tidak pernah merespon penagihan dari DC pinjol. Tapi sebaiknya saya sarankan jika kalian memang saat jatuh tempo tidak mampu bayar, tidak usah merespon, tidak usah membalas penagihan DC pinjol. Itu tujuannya agar kalian tidak stres, karena faktanya orang-orang yang sampai bertanya, Bang, apakah setelah galbay di ada kami kontak darurat akan dihubungi, apakah akan disamperin ke rumah, apakah apa, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Padahal itu adalah pertanyaan cerminan dari ketakutannya sendiri karena selalu merespon penagihan DC pinjol atau membaca chat WhatsApp dari DC pinjol, sehingga dengan membaca dan merespon penagihan DC pinjol tersebut akan dikirimkan berbagai kalimat-kalimat template yang isinya mungkin akan lebih menakutkan, akan lebih mencaci maki, dan akhirnya tercipta kepanikan, akhirnya banyak muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Jadi saya sarankan ketika kalian sudah tidak mampu bayar di pinjol ada kami, utang kalian mau 10 juta rupiah, mau 20 juta rupiah, 30 juta rupiah, jangan pernah membalas, jangan pernah merespon, jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran, dan jangan pernah coba-coba kalian menandatangani surat pernyataan yang disarankan oleh DC pinjaman online. Itu akan menjebak kalian dan kalian tidak tahu isinya, ujung-ujung ditandatangan, itu bahaya buat kalian. Lebih baik sudah putus semua komunikasi dengan debt collector tersebut, kalian bangkit lalu fokus dengan apa yang seharusnya kalian perjuangkan. Dengan seperti itu insya Allah kalian akan mendapatkan peluang rezeki yang lebih baik, peluang-peluang usaha kalian mungkin bisa bekerja lagi atau berwirausaha itu lebih baik daripada kalian terus-terusan terpuruk karena meratapi keadaan kalian yang sudah tidak mampu bayar di pinjol ada kami tersebut. Itu akan lebih berbahaya dan mungkin kalian
akan lebih terpuruk lagi ketika kalian hanya berdiam diri, diam di rumah, malu ketemu orang, seolah-olah di pikiran kalian itu orang-orang tahu bahwa kalian itu punya utang. Itu adalah pikiran-pikiran kotor yang harus dibuang, dan sebaiknya buang dan bersihkan pikiran-pikiran tersebut, lalu kalian coba diisi dengan hal-hal yang lebih positif agar insya Allah kalian bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif. Oke ya teman-teman, itu adalah beberapa hal yang terjadi ketika tidak pernah sama sekali merespon penagihan dari DC Pinjol Ada Kami ketika gagal bayar lebih dari 10 juta rupiah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan kalian tidak usah panik lagi ketika mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjol manapun ya. Gagal bayar adalah salah satu solusi agar kalian bisa lepas dari jeratan utang pinjol yang kemungkinan mungkin suatu saat nanti tidak akan bisa terlunasi. Oke, dan buat teman-teman yang saat ini masih panik banget, masih sulit untuk move on, cobalah bawa semua permasalahan kalian ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalikan sama Allah. Insya Allah segala macam permasalahan tersebut ada solusinya, dan Allah akan memberikan jalan keluar atas semua permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.